Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi as'ada wa ashqa wa afqara wa aqna wa adhaka wa abka. Thumma amata wa ahya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang mulia dan yang sama kita hormati para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan, serta selalu kita doakan guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Murjaya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Nur Hasan, Ustadz Hasan Basri SOSI, Al-Mukarram Ustadz Rukman, Ustadz Abdul Ghani, Ustadz Bosin, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf saya enggak sebut satu-satu namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin. Yang sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Amil Soheh bin Haji Banjar. Dalam hal ini diwakili oleh anak beliau Ustadz Abdul Munir beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan keluarga besar almarhum senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat kumpul dalam acara yang pertama haul yang ke-1 almarhum Amil Soheh bin Haji Banjar. Yang kedua pengajian bulanan Jama'iyatul Ulama Jatisari. Yang ketiga acaranya Maulid Nabi. Jadi satu acara dijadiin 3 sekaligus. Jadi rada ngirit Ustadz Munir sebenarnya ini. Kalau haul sama Maulid kan jadi 2 kali ngundang gitu. Ini sekali aja sekaligus namanya. Bagus, gak apa-apa. Acara jadi 1. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ceramah haul aja. Ntar Abah yang maulidnya. Beruntung orang tua ketika mereka memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak hanya membuat bahagia orang tua di dunia saja, tapi anak yang soleh itu bisa juga membuat orang tua yang sudah meninggal dunia bahagia di alam kuburnya. Malam hari ini almarhum Kiai Haji Amil Soheh lagi girang, lagi gembira dengan sebab apa yang dilakukan oleh anak turunan almarhum. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, Allah sampaikan pahalanya buat almarhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kanat khairan istabsyaru. Sesungguhnya amal perbuatan yang kita lakuin pada malam hari ini, baca yasin, tahlil, tadzkir, tahmid, kalimah musyarrafah yang lainnya,
pembacaan solawat, pembacaan maulid, tu'radu, pahalanya Allah angkat, Allah sampaikan. Kepada siapa? Kepada ahli kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Kalau anak turunan almarhum yang ditinggalin kerjaannya baik-baik, maka orang tua yang ada di dalam kubur mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin yang kita baca pahalanya begitu besar. Bapak tadi baca Yasin ada berapa jumlah ayatnya, Pak? Berapa? 83. Berarti nengetin ini namanya. Ya, dilihat berarti. Ayatnya itu Yasin 83. Kalau hurufnya surat Yasin ada berapa, Pak? Udah. Ada yang bilang banyak, saya tahu banyak. Dalam tafsir Marohladi, tafsir Nawawi, jumlah huruf yang ada di dalam surah Yasin berjumlah 3.000 huruf. Percaya apa enggak hurufnya Yasin ada 3.000, Pak? Hitung dah. Kalau percaya pulang dari sini buka Yasinnya, hitung sendiri. Saya daripada suruh ngitung mendingan percaya aja udah. Ya Bu ya. Sebab ngitung duit sama ngitung Quran beda. Kalau ngitung duit biar kata mata ngantuk jadi seger. Kalau baca Quran mata seger jadi bener begitu. Ibu-ibu yang begitu itu. 3.000 hurufnya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu Allah balas satu hasanah. Satu hasanah itu berbandingnya 10 kebajikan. Kalau Yasin yang kita baca hurufnya 3.000, tiap satu huruf Allah balas dengan 10 kebajikan. Kali orang yang baca pada malam hari ini, begitu pahala yang didapat sama almarhum. Maka almarhum malam hari ini di alam kuburnya mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Bapak make baca Yasin, Pak, yang sampai 83 ayat hurufnya sampai 3.000, kelamaan, kebanyakan kali. Anak soleh itu, Pak, biar kata dia cuman baca Bismillahirrohmanirrohim, itu bisa bikin orang tua di dalam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ada hikayat dalam kitab Tahsinul Aulad fi Ta'ati Rabbil Ibad. Satu saat Nabi Isa melewati beberapa kuburan. Itu Nabi Isa mendengar orang yang ada di dalam kubur lagi jejeritan. Orang Bojong ngerti jejeritan ya? Ngerti ya? Kalau ngejerit sekali, kalau jejeritan berkali-kali. Kalau kotoa memotong, tapi kalau ditambahin siddah, kotok jadi memotong-motong. Kalau motong satu jadi dua, kalau memotong-motong satu jadi banyak, tuh namanya memotong-motong. Teriak sama teriak-teriak beda. Gegoak sama gegoakan beda, ya Bu ya. Iya. Ngejerit sama jejeritan beda. Ini yang ada di dalam kubur lagi jejeritan. Kenapa orang yang ada di dalam kubur itu jejeritan? Sebab dia sedang mendapatkan azab dari Allah. Tapi begitu Nabi Isa lewat kuburan itu kembali, yang kuburan itu tadinya Allah turunin azab, berubah kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Nabi Isa bingung. Ini kuburan yang tadinya azab, kenapa sekarang berubah menjadi nikmat? Datang wahyu jawaban dari Allah. Kata Allah kepada Nabi Isa, ya Isa, wa'lam anna sahibal qabri kana asiyan fid dunya
wa qad taraka waladan shaghira fadafa'athu ummuhu ila muallimin falaqanahu muallimahu bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak pakai artiin lagi dah, biar cepat ceramahnya. Yang kedua, orang Bojong udah pada paham semuanya sebab rajin mengaji. Ini saya baca bahasa Arab, saya liatin palanya pada manggut-manggut aja. Manggut ngaduk, manggut paham ini sih Pak. Artiin apa ini Pak? Artiin ini. Oh cakung ya. Oh cakung. Kalau Bojong lempengan sono ya. Cakung nih cakung. Ya. Bojong belabetan. Ya, saya gue tahu. Ini saya ngetes aja kira-kira nih maksudnya nyambung apa kagak. Berarti nggak ngantuk ini. Kata Allah begini, wahai Isa, ketahuilah orang yang ada di dalam kubur ini selama hidupnya selalu melakukan perbuatan maksiat. Begitu dia meninggal, dia ninggalin anak yang masih kecil. Anaknya yang masih kecil itu dititipin sama ibunya kepada muallim, kepada guru ngaji Quran. Falaqanahu muallimahu bismillahirrahmanirrahim. Guru ngajinya itu menuntun anaknya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dulu lagi kita ngaji sama Pak Haji Amil Soheh, dituntun tuh masih make metodenya Baghdadiyah, ejah-ejaan. Belum kayak sekarang make ikro. Kalau zaman dulu make eja-ejaan tuh alif fathah a, alif kasro i, alif doma u a i u. Begitu kan Pak ya? Ngerasain gak tuh? Yang ngerasain udah tua berarti tuh. Yang ngerasain alif fathah, alif kasro i, alif doma u a i u gitu. Kalau Bapak punya anak lagi ngaji, sekali-kali tes di rumah. Tong, lo ngaji udah nyampe mana Tong? Masih ngeja ini Bak. Coba gua dengerin lu ngeja nyampe mana. Malu Bak, kagak ngapa-ngapa ngeja juga gua dengerin udah nyampe mana. Bolehan lu ngaji kira-kira. Dengerin tuh. Kalau anak Bapak salah, jangan make diomelin, benerin. Orang zaman sekarang itu cuman pinter jadi penonton, kagak pinter jadi pemain. Pinternya jadi supporter, kagak pinter jadi pemain. Pemain bola sama penonton bola, kira-kira pinteran siapa Pak? Lah pinteran yang nonton. Asal kemarin tuh lagi mana lawan mana Indonesia lawan mana kemarin? Uzbekistan. Itu yang nonton di rumah tuh, ya Allah Pak, pinter banget. Ya Allah ini bola tinggal dikit lagi kagak mau ditendang, bego banget yang main ini. Ngomongnya begitu tuh. Padahal mah dia kalau main juga belum tentu bisa itu. Di kampung kita ada aki-aki yang rajin banget bangunin orang asal subuh. Jam 4 udah bangun, udah baca tarhim, yang azan dia, yang jadi imam dia. Muncul orang ngomong, wa ilah ilah suara kagak enak banget, udah tua begitu masih aja bebegeran di masjid aja. Lah lu ngapa yang muda yang bisa? Tibang ngata begitu doang, tapi yang ngata begitu kagak mau datang ke masjid, nggak mau bangunin orang. Kudunya sama dia tuh yang begitu. Masih bagus masjid kita ada yang ngisi, masih bagus masjid kita ada yang bangunin kalau subuh. Bagus begitu Pak. Ini kadang-kadang kita cuma bisa komen doang, tapi kagak bisa kita ngelakuin yang model begitu tuh. Ini penyakit kita sekarang begitu Pak. Ya. Makanya kalau Bapak punya anak lagi belajar salah, jangan langsung diomelin, ajarin biar tambah bener. Kalau orang ngeja makan salah wajar. Ayo coba gue dengerin Tong, sampai mana bacanya? Dia baca. Bapat haba, ba ba doma buta, pat hata buta, ba buta. Itu gak ngapa-ngapa lagi belajar, jangan pakai diomelin. Mimpat hama, mama tak doma tulam kasroli tuli, buah buta, mama tuli. Biarin tuh bocah punya baba buta, ma budeg. Jangan diomelin, lagi belajar. Dulu kan kalau lagi belajar begitu kita tuh ya, dituntun sama guru ngaji Quran. Jebolan-jebolan ahas nih. Tadi saya dibisikin sama Ustaz Hasan, jebolan ahas. Anak apa tadi? Alumni Haji Amil Soheh. Ahas. Kalau saya SGP.
Suzuki Keno Ipan. Kalau Hasan Honda tuh, GP Suzuki. Ya. Itu dituntun Pak, ngaji tuh. Dengan sebab anaknya baca Bismillahirrohmanirrohim, kata Allah, aku malu wahai Isa. Anaknya menyebut aku Maha Rahman, anaknya menyebut aku Maha Rahim, tapi aku siksa orang tuanya di alam kubur. Maka dengan sebab anaknya membaca dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, aku rubah kubur orang tuanya yang tadinya azab berubah menjadi nikmat. Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Baca bismillah aja Pak, menyebabkan orang tua di alam kuburnya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin malam hari ini almarhum Pak Amil Soheh yang dihaulin, haul yang pertamanya, semua yang udah dibaca, semua yang udah dilakuin, semua yang udah dilaksanain dapat menyebabkan almarhum di alam kuburnya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan anak-anak turunan yang bikinin haul, insya Allah Allah berikan keberkahan. Semua yang udah dikeluarin harta, tenaga, pikiran akan segera dibalas, diganti oleh Allah dengan pahala dan rizki yang berlipat ganda. Gak bakal pernah berkurang harta yang kita keluarin buat ngurusin orang tua, melainkan akan bertambah, kata Nabi. Jangan makai takut, jangan makai beriri-iri kalau bikin haul model kayak begini. Kalau emang kita sanggup bikin buat ngundang orang banyak, undang orang sebanyak-banyaknya. Kalau nggak sanggup ngundang orang sebanyak-banyaknya, ya bikin turu-turu anak cucu mantu begitu. Biar apa? Biar entar nggak muncul generasi-generasi cukong Pak. Apa itu generasi cukong? Generasi cucunya nggak kenal mangkong. Berapa banyak orang zaman sekarang yang kagak kenal mangkong-kongnya. Saya pernah dibawa ziarah sama jemaah saya Pak. Begitu saya duduk di depan kuburan, saya baca Fatihah. Biasa kan kita kalau ziarah kan begitu. Al-Fatihah ila ruh, siapa kita sebutin Al-Fatihah. Begitu nyampe ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diberhentiin saya Pak, sasat berdiri Ustaz. Saya marah, kenapa lu? Gua lagi baca Fatihah makanya lu berhentiin. Dulu ini kuburan kong saya apa bukan ini? Lama kuburan kongnya makanya buat lupa. Ini cucu model apa yang model begitu Pak? Makanya kalau udah nggak dibikin haul model kayak begini, saya khawatir Pak, 10-20 tahun ke depan banyak orang-orang yang nggak kenal sama leluhur-leluhurnya, banyak orang-orang yang nggak kenal sama engkong-engkongnya Pak. Maka bikinin haul model kayak begini. Kalau sanggup undang orang banyak, undang orang sebanyak-banyaknya. Kalau emang nggak sanggup undang orang banyak, ya turu-turu biar nggak kematian obor kalau kata orang cakung. Biar dia pada tahu, biar dia pada ngeh, semua dia bisa jadi begini karena jasa orang-orang tuanya dulu Pak. Jangan pakai takut, jangan pakai khawatir. Duit mah ya gampang Pak. Kalau masih sehat aja badan, duit bisa dicari. Yang penting sehat, asal jangan sakit. Kalau sehat bisa dicari Pak. Apalagi buat berbuat baik kayak model begini Pak, gampang rezekinya. Saya punya sejarah nih Pak, saya punya cerita. Saya kan punya engkong nih. Kalau bikin haul itu 14 Syawal, 2 minggu Lebaran itu bikin haul tuh Pak. Waktu itu Covid baru setahun. Bikin haul tuh, mamang saya ngomong minggu depan ntar haul baba begitu. Loh saya kelabakan. Lah zaman Covid emang ceramah gue sepi. Ceramah kemana kita emang? Semuanya kagak boleh kumpul-kumpul begini kan? Iya, terbatas waktu itu. Saya ngomong ya Allah malah habis lebaran. Di kantong saya tiba ngantongin duit 500.000 itu Pak. Saya kata ya Allah minggu depan udah haul baba ini. Saya manggilnya baba. Ya karena saya dekat. Saya manggilnya Baba bukan engkong. Nih seminggu lagi haul Baba ini. Dia ngomong waktu itu hari Jumat tuh. Habis pulang sembahyang Jumat dia datang ke rumah saya. Dia umumin tuh. Nah begitu hari Senin sore ada yang nelpon saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Fajar ya? Iya saya kata gitu. Ini dari mana Pak? Saya dari kantor Bea Cukai Banten. Kantor kami ada di daerah BSD. Ada keperluan apa Pak? Kata dia begini, kira-kira Ustadz bisa nggak ngisi ceramah halal bihalal hari Kamis jam 8.30 udah naik ceramah. Saya kagak make banyak omong, saya kata gitu, bisa. Saya kata gitu aja. Iya kalau saya kata, ntar ya saya lihat jadwal dulu, lah bahaya di selag orang. Kata itu bisa.
Memang lagi langka acaranya. Iya. Kalau lagi banyak begini malah lagu-lagu juga saya. Ya, lagi langka aja acaranya. Bisa saya kata gitu aja udah. Iya. Saya datang tuh hari Kamis. Saya datang jam 8, nunggu di luar sebentar, saya ngerokok, masuk ke dalam, setengah 9 acara mulai. Saya ceramah sampai jam 9 karena jam kerja. Jadi dibatasin setengah jam, nggak boleh lama-lama Pak. Selesai saya ceramah, saya tanda tangan tuh. Kantor kan harus ada laporannya. Saya tanda tangan, dikasih map. Saya naik ke atas mobil, saya belum buka itu map Pak. Begitu saya buka mapnya, di dalamnya ada amplop. Amplopnya warna coklat. Begitu saya hitung, itu dalamnya 15 juta Pak. Emang di mana-mana biasanya saya segitu emang. Jadi mana-mana ini mah. Dia kan di mana-mana ini. Iya, kalau sini mah kan orang Cakung udah kayak saudara semua ya kan. Ya, iya. Ini mah ceritanya di mana-mana ini. Bukan kode Pak, bukan. Cerita ini mah cerita. Iya. Saya bukan mau nyampe 15 jutanya Allah, saya nggak mau nyampe 15 jutanya enggak. Jauh dari hal-hal begitu. Saya dilarang bener sama guru saya. Sampai sekarang Pak, orang sering nanya, saya ceramah minta berapa duit, saya nggak pernah jawab. Pemali buat saya. Guru saya ngomong awas, kalau pakai ceramah, pakai minta bayaran kagak boleh, dosa, kata guru saya begitu. Saya pakai bener sampai sekarang. Makanya nggak boleh, kalau penceramah pakai minta bayaran nggak boleh, dosa kata gitu. Tapi dosa yang lebih besar lagi, ngundang penceramah kagak bayar. Dosanya gedean lagi tuh. Tinggal pilih yang kecil apa yang gede dah. Iya, kecilan aja. Ya. Nah Pak, yang saya sampaikan bukan yang saya mau sampaikan bukan itu. Yang saya mau sampaikan Pak, ketika Bapak itu punya niatan baik, apalagi pengen bakti sama orang tua, Allah pasti kasih jalan kemudahannya Pak. Kebaikan itu pasti Allah balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Begitu Allah firman dalam Al-Quran. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kalau buat ngurusin orang tua model kayak begini Pak, oh insya Allah Allah bakal kasih keberkahan. Allah akan ganti semua yang udah dikeluarin, harta, tenaga, pikiran, dengan pahala dan rizki yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita doain anak turunan almarhum yang udah bikinin haul model kayak begini, kita doain mudah-mudahan biar berkah semuanya. Yang udah ngeluarin harta, tenaga, pikiran, Allah balas dengan pahala dan rizki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jam 10 kurang 5 menit, ntar Abah yang nerusin. Kalau saya lama-lama bukan apa-apa ya, kuat saya ceramah sampai 2 jam sebenarnya. Cuma takut besok udah kagak enak dimakan. Iya bener. Malam saya ceramah turun jam 12 malam, suruh makan di Semulit Pak, ya Allah. Itu makanan banyak, ada ayam bekakak, ada sop, ada rendang, ada semur, ada sambelan kentang, taruhin ati sama pete. Ada juga bihun, ya Allah, bihun jam 12 saya makan rasanya keras kayak kabel. Ini ada bihunnya Bang Menir nih. Ada. Ya kalau ada saya nggak lama-lama gitu, maksudnya biar enak makan, bukan apa-apa. Kalau udah kelolo dan bihun mau bisa masuk rumah sakit kita. Itu ngelawan itu kalau digigit ngelawan keras kayak kabel. Ya jangan lama-lama ceramahnya ya, sedang-sedang aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf, saya nggak bisa nemenin acara sampai kelar. Saya masih ada tuh acara lagi malam hari ini. Ya karena emang bulannya bulan Rabiul Awal. Kalau bahasa teman-teman ini ya lebarannya penceramah dan nih. Ya ini bulan-bulan Maulid begini, kalau lebaran penceramah udah merdeka kita. Ya kalau 2 tahun yang lalu bulan Maulid lagi bermangat. Ngapain kita Maulid kagak ada, tahlil kagak ada, ya Allah, alhamdulillah. Ya udah pada pergi coronanya, mudah-mudahan kagak datang lagi dia tuh. Ya udah kelar. Nanti kalau Panglima Gempur dia bilang udah sebulan batuk, gua coba kalau kemarin itu Pak, wah dicolok-colok hidungnya dia di swab lagi tahun 2021 yang dicolok hidung. Sekarang 2023 yang dicolok knalpot mobil Pak. Knalpot mobil sekarang dicolok-colok, emisi, ya Allah ya. Jadi semuanya dicolok-colok juga tetap. Nyari duit. Mudah-mudahan semua yang hadir biar pada sehat panjang umur. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.